yang menghidupkan dan mematikan manusia, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa an-nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang sama-sama kita hormati para pengurus masjid, para asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat yang berkesempatan hadir pada pagi subuh ini. Semoga Allah meridhai kita semua, memberkahi pertemuan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Qala ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun. Wa qala aidan wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berbicara tentang cabang iman yang jumlahnya 67 cabang iman. Baru 2 yang menjadi ulasan kita. Yang ketiga adalah sabar. Ada ikhlas, ada ridho, ada sabar, ada syukur, ada istiqamah, ada tawakal, ada zuhud, ada warah, ada yakin, dan lain sebagainya. Pada pagi ini kita membahas cabang iman yang ketiga, yakni sabar. Salah satu tanda orang itu dikatakan beriman, kata Rasulullah SAW, apabila mereka memiliki kesabaran. Sabar ini berat, baik, sempat. Lalu ganjaran beli ganjaran sangat sabar. Apa ganjaran dari Allah? Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Ini ganjaran yang pertama. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah kekuatan, mohonlah benteng, mohonlah perlindungan dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi sabar ini adalah benteng terkuat di dalam hati manusia. Andai tidak sabar, tidak mungkin lema-lema dan bekerja di masjid. Lalu karena ada sabarnya pada ketik. Buktinya Nabi mengatakan sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam beribadah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Yang ketiga adalah sabar dalam menggapai cita-cita. Ada riwayat lain mengatakan sabar untuk tidak maksiat. Yang pertama, sabar dalam beribadah. Pelunggu malam-malam bangun, padahal dinginnya luar biasa, telirnya luar biasa. Lalu karena pelunggu memiliki kesabaran,
dalam kondisinya luar biasa, telir, dingin, luar biasa. Apa keistimewaan yang diberikan oleh Allah? Satu, diampuni dosanya oleh Allah. Yang kedua, dilapangkan hidupnya. Yang ketiga, nanti di padang mahsyar Allah akan berikan cahaya di sekujur tubuhnya. Lek dengan si gede poras digeri. Yang pernah berbahasa di sisi Allah, berfirman di sisi Allah, sekejap hamba si uras tengah. Pertanyaannya, bagaimana dengan uras sembahyang si dengan tidur? Ya kan dalam kado jawab. Bagaimana dengan pedang sisi uras? Si sekecil itu si keistimewaan si dari Allah. Yang Nabi Daud berdoa, apa doa Nabi Daud? Ya Allah, golongkan saya masuk di golongan hamba-hambamu yang sedikit. Dari mana beliau sehingga mengucapkan demikian? Berdasarkan firman Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sekejap panjangku si tahu bersyukur di aku Allah Ta'ala. Ya Allah, Allah berikan kita segala nikmat, segala anugerah, tapi dari 8,5 miliar manusia di dunia ini sekejap si bersyukur. Yang pernah ulang-ulangi kalimat di dalam Al-Quran di surat Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tolong dah sesekit kali dan ulangi kalimat ini. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Bukankah semua apa yang kita rasakan hari ini adalah nikmat Allah? Kita dikasih sehat, kita dikasih kesempatan, kita dikasih umur, maka manfaatkan itu Bapak Ibu. Karena itu adalah anugerah Allah yang sangat luar biasa. Kita kembali kepada sabar. Kalau tidak ada kesabaran pada diri kita, tidak mungkin kita akan datang pagi-pagi. Dan orang yang sabar itu ganjarannya sangat berat di sisi Allah. Yang pertama, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Yang kedua, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dengan si sabar itu mencapai balasan yang penuh, balasan yang tak bisa dihitung oleh manusia dan tanpa dihisab, tanpa perhitungan. Kemudian yang ketiga, wallahu yuhibbus sabirin. Allah sayang, Allah cinta, Allah senang kepada orang yang sabar. Makanya inilah cabang iman yang ketiga. Sabar itu menjadi benteng. Ibarat teman bersama berkeluarga yang menemukan dengan itu jadi pemimpin si Allah Ta'ala dengan amal dengan ini. Ini contoh kesabaran. Apa kata Allah? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dengan memasimu pemimpin dengan ini. Jadi yang menemukan dengan amal ditalak. Dengan itu ditalak bilang sen pegang dengan amal. Betul? Betul. Bilang menit pegang dengan mana? Konkretnya lebih banyak perempuan itu menggunakan emosinya daripada menggunakan akalnya, dan lebih cepat untuk tidak sabar. Makanya dikendalikanlah talak itu kepada laki-laki. Walau bagaimanapun goncangan terjadi di rumah tangga, tapi karena kesabarannya seorang laki-laki menjaga dan mempertahankan rumah tangga, maka sampai tua rumah tangga itu bahkan merbasan tele, pampang berpisah si pengkali. Betul? Mendengarnya sekali mengetik
waktu jadi dengan mama bilang menit bilang celup spesial. Nah, kenapa? Karena seringkali wanita itu tidak kuat kesabarannya. Maka oleh sebab itu sekarang bab yang kita pelajari adalah cabang iman yang jumlahnya 67. Cabang yang ketiga itu adalah sabar. Nanti sabar ini, karena sabar itu benteng terkuat. Kalau tidak ada kesabaran, maka cepat kita akan mengambil keputusan yang tidak baik akibatnya. Maka yang kedua adalah sabar dalam menghadapi musibah. Saya rekor dunia ini wajib menuju Allah Ta'ala, wajib bersunat. Apa ujian yang wajib diberikan oleh Allah tersebut di dalam Al-Quran. Beda. Selaku kita menerima ujian ini, lebih-lebih para nabi, para sahabat, orang-orang baik, dan setiap orang yang beriman itu akan diuji dengan ujian-ujian yang berat. Di antara ujian-ujian yang menimpa manusia yang sudah diumumkan oleh Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Tene tahun lalu uji itu Allah. Yang pertama ujian sing terjadi di manusia selaku tidak lama uji Allah. Yang pertama rasa takut, tambah dengan rasa cemas, tambah dengan rasa takut. Takut kalau kita kehilangan suami, takut kalau kita kehilangan istri, takut kalau kita kehilangan barang-barang yang berharga. Ada rasa takut di dalam diri manusia. Tapi ada hamba-hamba Allah diuji dengan berbagai macam bencana, dia tidak pernah takut. Tentu manusia itu tidak takut kecuali dia hanya takut kepada Allah. Si pertama kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah, dia adalah ulama. Siapa mereka ulama itu? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Dengan sini tidak takut oleh segala macam musibah. Dia hanya takut kepada Allah. Lalu si kedua yang disebutkan di dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, dengan si ucapan Tuhan kami Allah, perlu berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemudian perlu konsisten, istiqamah, terus menerus menunggu membaca kalimat itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan menurunkan malaikat. Lalu apa gunanya malaikat itu diturunkan oleh Allah kepada pelunggu yang istiqamah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Tugas malaikat yang diturunkan oleh Allah mendampingi pelunggu. Lalu kemudian para malaikat itu mengatakan la takhaf, dan dia takut, wa la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Dedek takut, dedek sedih, dedek gundah gulana, surga, kabar gembira untukmu surga yang telah dijanjikan oleh Allah.
Ini malaikat yang hadir dengan si istiqomah. Lalu berat istiqomah ini semata. Berat apa karena berat? Karena dengan sebulan, 2 bulan, 3 bulan lagi, 4 bulan itu mulai jarang. Wasitu gue malah. Syarat istiqomah ini al-istiqomah khairun min alfi karamah. Dengan istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Yang kedua, dengan tangkat dari wali Allah Ta'ala disebutkan di dalam kitab Karamatul Awliya, karamahnya para wali. Dia semangat dengan itu jadi ulama, tangkat jadi wali. Dia semangat dengan itu jadi ustaz, tangkat jadi wali. Dia semangat dengan itu jadi tuan guru, tangkat jadi wali. Luwe dengan biasa tangkat jadi wali Allah Ta'ala. Dia seorang guru, seorang petani. Apa sebab mereka diangkat jadi wali oleh Allah? Sakit karena istiqomahnya. Misal pelungguh istiqomah mengamalkan ya Hannanu ya Mannanu wa ya Dayyanu ya Sultanu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Jelas peamalan pebaca ini sampai pelungguh mengembuskan nafas. Ampun pis wahna malang ini 10 tahun peamalan pis meninggal dunia. Bisa saja pelungguh diangkat jadi wali setelah meninggal dunia oleh Allah. Luwe dengan tangkat jadi wali dari masa hidupnya. Sinoh meninggal dunia dijaga oleh Allah supaya orang itu selamat dari dunia ini. Agenda ada wujud dari kewaliannya, agenda ada takabur dari kewaliannya. Maka dia dilindungi, dijaga oleh Allah. Siapa mereka? Mereka golongan dengan istiqomah. Yang penemahan istiqomah sebenarnya. Dan konten amalan lalu rutin subuh amalan zuhur amalan asar amalan maghrib amalan isya amalan setiap waktu, bahkan di luar waktu sholat. Di ada kesempatan le bangkat le kebon sepi ke lampak lalu anak pekan anak bibit pelungguh tetap itu, maka itu jauh lebih baik dari 1000 karamah. Dan misalnya apa malam bisik biasa Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, misalnya sekelima 1000 kali sejenuh sekalam terus ya Bismillah. Kan ada riwayat itu, ada seorang yang mengamalkan basmalah begitu meninggal dunia. Itu dikisahkan ada sebuah cerita, ada sebuah hikayat. Balik dengan itu bertulisan si selapuna si Bismillah. Dan malaikat turun, beribu-ribu malaikat ikut mengantarkan jenazahnya. Cuma ada sedikit amalan siang dan malam, enggak istiqomahnya Bismillah. Nah itu contoh istiqomah. Kemudian mungkin pelungguh mengamalkan surat Al-Ikhlas. Itu kan ada orang yang didatangi 70.000 malaikat, namanya Muawiyah. 70.000 malaikat keturunan sida Allah sampai tertutup matahari, si sayap malaikat ini si turun ke bumi. Apa malam dengan itu sampai Nabi Muhammad heran. Sehingga dia dua malaikat turun di dunia ini 70.000 malaikat sampai dengar cahaya matahari. Turunlah malaikat Jibril. Kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, jalur ini kan negara ketemu matahari, kumbe nanti ngetek
kiamat dia beneran ketemu matahari jeluni. Maka Jibril menjawab, "Ende jeluni ini kami turun 70.000 malaikat." Bahasa saja, pengkurang turun 70.000 malaikat. Kami nyembayangi jenazah arak sopok dengan biasa. Dia terkenal dengan nau'iyah. Lalu dia mulia di hadapan Allah. No Bapak Ibu, kedekatan dan patut bisa jadi dengan si embol kerenannya lebih mulia dari Allah Ta'ala. Tiang dia takut karena banyak orang-orang disembunyikan oleh Allah. Disebutkan dalam tasawuf itu maklum bersama majhul fil ard. Luwih dengan terkenal di langit dan di bumi di daerah mulia. Nah pertanyaannya, biar anda tahu ini di langit di bumi. Langit. Biar anda tahu ini di langit di bumi. Terkenal di langit. Mereka cerita ini penduduk bumi lalu terkenal di langit. Di bumi di daerah mulia lalu di langit ya selaku malaikat nama. Lalu si bagus dua-duanya dikenal di bumi dan dikenal di langit. Tapi andai kata disuruh menyembunyikan dan memilih, lebih baik kita dikenal di langit karena besar godaannya terkenal di bumi ini. Sang wujud di dalam hati merasa bangga, ria, nauzubillah min dzalik. Sifat-sifat seperti itu yang menghancurkan kebaikan. Nah singkat cerita turun 70.000 malaikat Bapak Ibu. Terus malaikat Jibril menawarkan Nabi Muhammad penyeluknya. Lalu nyaksian dengan si mati ini nggih terjauh ya. Nah begitu sampai di Madinah, subhanallah lautan manusia. Jira-jira sembahyang berketuan bersih Nabi, ya Jibril, ini si mati ini. Ya wah kita dengar dari duitnya ramenya. Terus sampai malaikat 70.000 keturunan. Apa ke gawenya dengan ini di dunia pada hari istimewa? Jibril menjawab dengan ini dengan biasa. Ya terkenal ya nau'iyah. Lalu kami selaku malaikat nau dengan ini keberitahuan lek kami sida-sida Allah dengan ini kemuliaan si Allah Ta'ala. Angka apa amalannya? Jibril menjawab enggak amalan dengan ini dilengkap qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini amalannya dilengkap. Nah itu pokoknya amalan ini. Amalan ini kejera sembahyang tiang praktekkan dulu kan. Melek lalu apa lagi? Udah siapa surat Al-Ikhlas siapa gawe ke dunia ini. Nah ini praktekkan itu. Mulai dengan baris sembahyang zuhur pegawai ini. Insya Allah mungkin bau istiqomah. Insya Allah mungkin bau istiqomah ini soalnya bilangnya sembahyang. Bilangnya sembahyang. Nah saya praktekkan. Ini amalan yang pelunggu harus dikerjakan setelah selesai sholat. Tahiyat terakhir, tahiyat setelah salam kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak yang diri doa istiqomah baik dengan tidak sembahyang. Misalnya yang sering Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah, salam kanan, selesai salam kanan, assalamualaikum warahmatullahi, selesai salam kiri, wa na'udzubika min syarri wan nar. Setelah membaca itu, ya dirubah kata qalbi, tetap dalam posisi tahiyat, bareng istighfar, bareng baca alhamdulillah, kemudian baca surat Al-Ikhlas. Terus kali dibaca setelah keselesaian salam kanan salam kiri, ya dirubah kata qalbi tetap baca langsung Al-Ikhlas.
Qul huwallahu ahad Allah. Lalu Dede lupa baca bismillah. Sertai dengan bismillah, nanti saya bukakan riwayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai salam kanan, salam kiri, tetapkan duduknya pelungguh. Setelah lalu kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Baru berubah kata qalbi. Nah, setelah berubah kata qalbi, pembaca alhamdulillah ke, pembaca istighfar ke, bau apa pembaca. Jelas? Mudah? Tolong mulai baik dengan sohor. Yang berubah kata qalbi sebelum membaca surat Al-Ikhlas. Apa hikmahnya? Pertama, epe namatang sembahyang bilang epe namatang Quran bilang kejera sembahyang. Jadi namatang sembahyang be. Jadi orang dengan namatang sembahyang. Muntang bahasa Arab itu artinya sempurna, menyempurnakan sholat. Nah, si pewah jera salam kanan, salam kiri, tetapkan duduk pelungguh seperti tadi dalam tahiyat. Lalu kemudian baca basmalah surat Al-Ikhlas 3 kali. Ayat bacanya jera sembahyang surat Al-Ikhlas 3 kali 1. Itu sudah pelungguh menghatamkan Al-Quran 30 juz. Jelas? Nabi mengatakan ayat baca surat Al-Ikhlas walaupun di luar sholat, membaca lebar ketelu kali. Lalu nih agar jadi saksi, jerat sembahyang tahiyat menu, insya Allah pelungguh nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tahiyat membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Dedek sekali berubah kata qalbi. Mundek mewah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Nah, kemudian setelah itu pelungguh boleh membaca alhamdulillah kah, membaca apa saja. Kenapa demikian? Supaya habis sholat kita bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Fadilahnya dengan baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Dan orang yang sering membaca surat Al-Ikhlas, ini ada 2 riwayat. Ini bacaan semeton jadinya semati surat Al-Ikhlas salah sekali kubur, maka pada hari itu Allah menurunkan rahmat dengan semati. Kemudian Allah akan mengampuni semua penduduk kubur yang ada pada saat itu ketika ada orang membaca suratul Ikhlas salah sekali. Ini juri keambin iya juri tangkong mun tangkong di dunia ini kita robek sekedar metode untuk aurat wang mudahnya aja. Lalu tangkong itu pihak tangkong lewat dunia. Makanya salah satu dari 10 surat yang kita diminta untuk mengamalkannya oleh Rasulullah adalah termasuk adalah suratul Ikhlas. Melakukan riwayat itu malaikat turun. Kenapa menjadi malaikat sampai 70.000? Waktu ditanya oleh Rasulullah, malaikat Jibril, "Kumbeki amalan dengan ini lebar dunia?" Maka malaikat Jibril mengatakan, "Dengan ini jeluk kalem di luar petuk surat Al-Ikhlas. Nampakkan surat Al-Ikhlas, nalai bangkat surat Al-Ikhlas, nalai balena surat Al-Ikhlas." Maka kami diperintahkan oleh Allah dengan 70.000 malaikat hadir untuk memakamkan, mendoakan, bayangkan, ya Allah. Ngombe indah itu mati sebetulnya nih. Terus malaikat milu mandi itu, malaikat milu ngantrang itu, malaikat nalar kita di dalam kubur, ya Allah. Ngombe bahagia ke sebetulnya. Ini poro-poro surat Al-Ikhlas. Apa kelebihannya dari surat Al-Ikhlas? Jori dilantai dalam alam barzakh si pertanu. Apa yang dah kelebihannya surat Al-Ikhlas? Padahal dalam ayat ini dengar kata
kumbeknya boleh sekalian surat Al-Ikhlas, karena murni dalam ayat ini berbicara tentang zat Allah, berbicara tentang sifat Allah, zat Allah, sifat Allah, asma Allah. Di sini makanya disebut dengan ikhlas. Saya dah membaca surat Al-Ikhlas, guna terbimbing antena sida-sida Allah jadi dengan si ikhlas di dunia ini. Guna terbimbing si Allah jadi dengan si tulus gawe ibadah. Kumbeknya karena surat Al-Ikhlas ini adalah sepertiga, siapa yang membacanya dia sepertiga sekali membaca sepertiga dari Al-Quran, 2 kali membaca setengah dengan Al-Quran, 3 kali membaca pada sisi buku Al-Quran. Ini Rasul pun tak bau si tengah malamnya bawa pada lagu sekit kalau si berat istiqomah. Istiqomah itu sebenarnya yang hukum PRP engkau sembahyang itu ada tebu istiqomah. Insya Allah apa yang kita senangi di dunia ini yang sering kita lakukan, senang zikir ini untuk akhir hidupnya di dunia tersijikir itu juga akan terpusan apa Allah. Mempikiran baca Al-Quran pas karatul maut itu dia dicabut nyawanya terus ya Allah pergi tangannya dibaca Al-Quran pikiran baca di masjid di balai baru aku tak menyawanya mudah kira bebotoh juga pergi tangannya aku mati karena uzubillah ini cari. Jadi apa sih gawe sudah menampil di bawah dunia si sholat itu iya dengan takwaannya di akhir hayat terpelmannya Allah Ta'ala ampun pesi berjamaah, ampun pesi silaturahim, ampun pesi bersedekah, ampun pesi nyantuni anak yatim. Begitu ruh kita akan dicabut, itu dulu diperlihatkan oleh Allah, diperlihatkan. Dan sebelum kita meninggal dunia diperlihatkan tempat kita oleh Allah. Kalau kita di neraka diperlihatkan kita oleh Allah. Kalau kita di surga diperlihatkan dulu, baru dicabut nyawa kita. Angka muntabiasa zikir, insya Allah zikir kita sebelum mati. Mumpe biasa bersalawat, insya Allah bersalawat yang penyuluh sebelum mati. Mumpe biasa nyumbang yang penyuluh, ampun cabut nyawa Allah Ta'ala. Mumpe biasa silaturahim, demen lebatur, sayang lebatur, cinta lebatur, sebut kebaikan batu ini juga guru ampun cabut nyawa. Ini terpeda detik-detik akhir hidup kita. Dan satu amalan, masih ingat pelunggu amalan yang diberikan oleh Rasulullah menjelang sakratul maut? Masih ingat ini? Allahumma barik li terang lupa ini. Nah sekek aku tertutup benar boleh. Ini amalan ini Rasulullah. Ini di dalam kitab Wasiyatul Mustafa oleh Imam Abdul Wahab As-Sa'rani. Di dalam kitabnya di situ Rasulullah berpesan kepada Imam Ali radhiyallahu anhu. Apa terbaca supaya di saat sakratul maut itu Allah memerintahkan malaikat Israel itu mencabut nyawa kita dengan pelan-pelan. Karena kata Rasul itu dikala nyawa kita dicabut ibarat 70 pedang di sekawat. Jangankan 70 semeton, sekit ladang doang awet di kelihatan buat dunia. Nebul saking beratnya sarang sakratul maut. Makanya Nabi mengajarkan pelunggu, mengajarkan kita semua Allahumma barik li. Coba semua Allahumma barik li bil maut. Allahumma barik li bil maut wa fi ma
Ini yang disebut dengan bighairi hisab. Ini perintah Nabi Muhammad kepada Imam Ali menantunya karramallahu wajhah. Ali, mau baca lagu kira kali tu baca ya selain kali kata Rasulullah. Selain kali Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Nenek gaji berbahasa dari papa. Berkahi dikaji mudik ke tahun dua syarat ini pikadu bahasa papa. Apa pekaluka? Nenek gaji tiang tunas berkatin kematianku ya Allah. Dan setelah aku meninggal dunia ya Allah berkati aku setelah aku meninggal dunia. Ini makna daripada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena di saat-saat sakratul maut itu kita butuh keberkahan. Setelah meninggal dunia kita butuh keberkahan. Makanya Nabi mengatakan ayyi ngamalang doa ini lek jero kiamat ya hisab. Ya pona 70.000 dengan si maut bighairi hisab. Dalam riwayat 70.000 dengan si maut bighairi hisab. Ya Allah. Ya mudah-mudahan tetap ada kepala budi deh. Ini syarat beratna malam ini yang diberikan oleh Rasulullah. Negara-negara bol dunia ini tersibuk. Waktu dunia ini coba kita, wah batu itu berjuluan. Simbili kita, lamun kita siapa maka ya kesiapan amal, ya kesiapan wirid-wirid, ya kesiapan doa-doa. Sigen tekan ulik anu sida Allah bermomen mencus itu dalam malam parsa. Petang ketua. Kan tak beda dulu semotor jadi. Kita berdoa bareng-bareng si Hana. Kemudian la ilaha illallah yang terpenuh untuk kau bilang kejadian pada malu bilang kejadian pertemuan. Ya Hana. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah yang sudah meninggal dunia. Lapangkan kuburnya, angkat derajatnya di sisi-Mu ya Allah. Yang masih hidup ya Allah, berikan ampunan, kesehatan, keafiatan. Wahai saudara-saudaraku semua, berbaktilah kepada ibu bapak kita. Tengok
Kita ruana silalah melihara kita, penjaga dia, perawat dia. Pintu surga ada di telapak kaki ibu, pintu kemuliaan ada di telapak kaki ibu, pintu kesuksesan ada di telapak kaki ibu. Ibu bapak adalah permata terindah. Kita tahu kita dengan doa perawat dia, penjaga dia. Ya Allah, kami mohon pelihara ibu bapak kami, jauhkan dia dari siksa-Mu ya Allah, jauhkan dari azab-Mu ya Allah, muliakan dia ya Allah, muliakan dia ya Allah. Wahai saudaraku semua, tidak ada yang paling indah di dunia ini kecuali pada berbakti dengan Tuhan, kecuali pada berbakti dengan Tuhan. Denara gunampe jadi dengan sunyi, denara gunampe jadi dengan terkenal di dunia ini, denara gunampe jadi dengan hebat. Lamun tete berbakti dengan Tuhan, ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah dengan Tuhan ta'ala, murka Allah dengan Tuhan ta'ala, munridha dengan Tuhan ridha Allah, munmurka dengan Tuhan murka Allah ta'ala. Sekian insyaallah selamat kita semua. Dengan ampun dengan Tuhan, situasi dengan bagus dengan Tuhan. Berbicara pada dengan ampun, promosi dengan Tuhan sebelum terlambat, sebelum kita meninggal dunia. Bersihlah dengan Tuhan, hidup naina, hidup kawana sebelum meninggal dunia. Agar tulus perjalanan timpal yang lahat, agar tulus perjalanan ke akhirat. Ayai masih sangkut ada dengan Tuhan. Bercakap dalam gunanta hidup lewat dunia, mudah masih ada sangkut hati dengan Tuhan. Berbicara sebelum terlambat. Darah gunana selain rendah, lamun termasih dan bagus dengan Tuhan. Ya Allah, kami mohon maaf, kami mohon ampun sebelum meninggal dunia. Ampuni kami semua yang hadir di masjid ini, beserta keluarga kami, sahabat kami, teman dekat kami dimanapun berada ya Allah. Harapan kami semua ya Allah, sebelum ruh kami bercabut ya Allah, yang terindah untuk mengakhiri hidup kami di dunia ini, berpisah dengan anak istri kami, berpisah dengan semua keluarga kami ya Allah. Yang terindah kami butuhkan ya Allah, ridhoi kami sebelum meninggal dunia ya Allah, ridhoi kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Satu harapan kami ya Allah, gerakan lisan ini menyebut nama-Mu ya Allah. La ilaha illallah semua. Selaku dari saksi lain kepada sedikit maaf selaku, kepada bagus-bagus selaku, agar selaku dalam husnul khawatir. Mudah-mudahan kalimat serupa
Itu dia ke akhir hidupnya. Mudah-mudahan kalimat ini lebih kepada selamatkan ini yang menutup akhir perjumpaan kita di dunia. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Rasulullah, berikan kami syafaat-Mu semua ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan kami syafaat-Mu di pada masa semua jamaah ini ya Rasulullah, dan semua umat-Mu ya Rasulullah, istri, anak kami, tetangga kami, teman kami,